Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Setan idajil laknatullah. Sosok yang kita gambar-gambarkan, bertubuh merah, bermata merah, bertaring dan bertanduk. Sangat menyeramkan. Dan dia konon makhluk yang dilaknat oleh Allah. Dan setan idajil laknatullah berbahan dari api. Dan sifatnya dia menggoda, untuk menjerumuskan makhluk yang bernama manusia. Padahal kalau dalam sudut pandang saya, bukankah seluruh makhluk, terutama yang bernama manusia, ada bahan dasar dari api, sari-sarinya api. Bukankah kalau begitu, di mana setan itu? Yang dilaknat oleh Allah itu di mana? Bukankah di dalam diri? Di dalam diri yang mengaku sebagai manusia. Ketika ada bahan baku kita dari api, mari kita bercermin. Perilaku setan itu seperti apa? Perilaku makhluk yang dilaknat oleh Allah itu seperti apa? Bukankah dia selalu mengajak kepada jalan keburukan? Apapun nama dan bentuknya dari keburukan tersebut. Kita tinggal bercermin. Adakah sifat-sifat setan idajil itu di dalam diri kita? Kan diri kita bisa menilainya. Tanpa harus terus-menerus menghafalkan dalil dan hadis. Mencari dasar-dasar hukum. Dasar hukumnya kan bagi saya sudah jelas. Dalam sudut pandang saya sudah jelas. Dasar hukumnya bahwa setan idajil laknatullah berbahan dari api. Berbentuk mengerikan, menakutkan. Loh, kalau kita, adakah di diri kita sifat-sifat tersebut? Sungguh aneh. Setelah kita baca bahwa sifat iblis itu seperti ini, sudah kita balikan ke dalam diri kita. Ada enggak sifat itu?
Kan diri kita bisa menilai sendiri tanpa harus dinilai oleh orang lain, tanpa menunggu dinilai oleh orang lain. Dan setan idajil laknatullah itu akan kekal di neraka. Konon katanya kan begitu. Neraka itu adalah siksaan, bukan? Tempat siksaan. Dengan berbagai macam bentuknya. Tergantung dari neraka, nama neraka. Nama-nama neraka itu sendiri. Kalau bagi saya, lah kok jelas banget. Bukankah kalau kita berperilaku seperti setan idajil tersebut yang dilaknat oleh Allah, sedangkan Allah itu wujud, yang mengatakan melaknat ini dan itu siapa kalau bukan wujud? Tapi kita selalu melaknat keluar. Bukan ke dalam diri. Bukan kita terapkan. Bukan kita cari. Kita cari ke dalam diri. Kita koreksi. Dan tugas kita menghilangkan sifat-sifat tersebut. Karena ada satu bahan, yaitu api, sari-sarinya api, yang sama bahan setan idajil laknatullah tersebut dengan bahan kita yang berwujud manusia ini. Berarti setan idajil itu ada di setiap wujud. Wujud perempuan ataupun wujud laki-laki. Ketika perbuatan kita melanggar hukum-hukum agama, bukankah itu perbuatan setan? Bukankah itu perbuatan yang disukai oleh setan idajil? Yang dilaknat oleh Allah? Jadi ya sudah, intinya jangan lakukan hal-hal yang buruk. Biar kita tidak terjebak ke dalam kesusahan. Seorang pelacur misalnya, baik laki-laki atau perempuan, pelacur dan melacur, dan yang melacur, bukankah sudah diingatkan oleh Allah dengan berbagai penyakit? Bukankah itu siksaan? Bukankah itu penderitaan? Kalau kita tidak ingin masuk, tidak ingin menderita, tidak ingin tersiksa, ya jangan lakukan. Selesai. Begitu rumitnya. Dasar-dasar agama apapun sudah menunjukkan itu, sudah menuntun itu. Bahwa berjalanlah kamu di jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Tuhan. Ketika kita berjalan di jalan Tuhan, maka kita sedang berperang dengan idajil. Yang itu adalah bagian diri kita sendiri.
Bukankah ini nyata? Bukankah kita semua sudah hafal? Sudah cukup lama menghafal bacaan-bacaannya. Memang enak seperti saya jadi wong edan, bebas berpikir apa saja, tanpa takut dan ragu. Karena itu nyata. Itu sangat nyata. Hanya kita terbelenggu. Terbelenggu oleh apa? Terbelenggu oleh ego kita. Ego yang seperti apa? Ego yang kalau tidak begini akan salah, takut salah pada Allah, padahal Allah itu maha pemurah, Allah itu maha bijaksana, Allah itu tidak akan marah ketika kita berpikir jauh, ketika kita bertindak jauh. Ketika salah, Allah mengampuni, Allah pasti mengampuni. Ketika kita keluar dari kesalahan tersebut. Jangan selalu terbelenggu oleh makom dan makom. Bagaimana kita akan bicara tentang makom kalau kita tidak berani mencari? Kata Pak Ustadz begini, tidak begitu. Lawang Pak Ustadz aja katanya kok. Banyak dari Pak Ustadz itu yang katanya masih. Benarlah kata Pak Ustadz itu benar. Tapi katanya itu kita tidak sedang menilai. Oh, Pak Ustadz juga katanya. Bukan begitu artinya. Kita dengar apa dari kata Pak Ustadz. Pitutur-pituturnya yang baik. Karena pitutur-pitutur dari Pak Ustadz itu pasti untuk kebaikan. Tapi harus kita nyatakan. Jangan katanya lagi, dan terus katanya lagi. Ya tidak akan habis katanya. Keburu kiamat datang. Kiamat apa? Kiamat jakat alit ini ditinggal oleh hidup. Yang kita kenal adalah mati. Keburu habis kontrak. Ketika kita yakin Allah itu maha, pasti jangan takut, jangan ragu. Allah itu maha. Jangan ragu dengan salah, jangan takut dengan salah. Karena dari salah itulah
kita tahu benar. Bagaimana kita ngomong ini benar? Kalau kita tidak tahu yang namanya salah. Banyak orang yang berkata ini haram, ini halal, ini najis, ini itu. Tapi katanya, baru katanya, semua banyak yang katanya. Tapi bagi saya tidak. Minuman haram, saya dulu seorang pemabuk. Berzina itu haram, itu pernah saya lakukan, bahkan sering saya lakukan. Di sini saya melihat nyata Allah itu maha bijaksana. Karena saya tidak takut salah. Ketika saya ingin berubah, maka Allah membukakan pintu yang seluas-luasnya. Bahkan Dia membukakan dirinya, menunjukkan dirinya yang begitu nyata. Dan bagi saya tidak ada yang katanya. Memang awal mulanya semua katanya. Saya pun awal mulanya katanya. Tapi saya tidak mau terlena di dalam katanya. Dan saya berprinsip, harus kataku, harus kata saya. Tidak kata siapapun. Ketika semua kata saya, ketika panjenengan tidak sependapat dengan saya, ya sudah, selesai. Kita tidak perlu berdebat. Tidak perlu kita untuk berdebat. Karena bagi saya tidak ada gunanya berdebat. Lebih baik saya berada di hutan sendirian. Bisa bercengkrama dengan alam. Dengan suasana hutan. Daripada berdebat. Mohon maaf saudaraku. Inilah saya. Dan saya menawarkan sudut pandang saya. Kalau saja ada kebenaran, kalau tidak ya nggak apa-apa. Saya orang merdeka. Saya orang bebas. Saya orang yang tidak mau terbelenggu oleh apapun. Karena saya mengimam kepada hati nurani saya. Itulah Gusti, itulah guru sejati. Dan saya harus patuh dan tunduk kepadanya. Tidak kepada siapapun. Memang petunjuknya dari siapapun. Dari apapun. Dan siapapun dan apapun itu menunjukkan kepada Gusti. Dan kita semua bisa lewat manapun. Untuk menjadi tunduk, untuk menjadi hamba hidup.
tidak menjadi hamba nafsu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.